caption silakan nanya matematika buat yang mau nanya. Dan aku sudah dapat 2 soal yang bagus katanya. Kita cari dulu bentar. Oke. Soal pertama. Jika cos 2x sama dengan Oke, soal yang pertama adalah jika cos 2x sama dengan 3 sin x. Ya, ini kita belum mulai live ya, kita cuma happy-happy dulu ya guys ya. Maka berapa? Cos 2x. Cos 2x adalah 2 sin x cos x. Sama dengan 3 sin x. Sin x kita coret, berarti pindahin ke sini, maka sin x 2 cos x min 3 sama dengan 0. Artinya sin x sama dengan 0 ya. Sin x sama dengan 0 atau cos x sama dengan 3/2. Tapi karena trigonometri, cos itu gak bisa lebih dari 1. Jadi yang ini tidak memenuhi ya. Cet. Sin x sama dengan 0 memenuhi. Videonya ke mirror ya? Wow. Jadi gimana kalau bentar ya, aku coba mirror ya supaya kebaca guys. Oh, mirror mode. Nah, yang tadi ya guys. Soalnya cos 2x sama dengan 3 sin x. Cos 2x adalah 2 sin x. Cos 2x adalah 2 sin x cos x sama dengan 3 sin x. Lalu kayak gini. Karena cos x sama dengan 3/2 yang memenuhi, jadi sin x sama dengan 0. Mantap. Oke. Soal berikutnya ya guys. Ini kan sudah mulai live-nya. Lucu. BTW, welcome to the live. Welcome to the live. Soal berikutnya. Berapa luas lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 4x min 6 min plus 6y min 9 sama dengan 65. Kita ditanya, bukan kita, aku ditanya, luas ini mirror ya, nggak enak ya, kayak aku kebalik gitu. Berapakah luas ini? Oke, bentar ya, aku coba hitung ya. Karena ini x kuadrat plus 4x, maka yang ini jadi x plus 2 kuadrat plus yang ini kan y kuadrat plus 6y, jadi y plus 3 kuadrat. Oke. Nah, kalau yang ini, jadi kita harus plus 4 sama dengan 65 kan tambah 9 ya. 9-nya kita pindah ke sana, 65 tambah 9 yaitu 74 ya. 65 tambah 9 74 sama dengan 74 ditambah 4 dan 9 ya. 4 tambah 9 berapa? 4 tambah 9 13 ya. Jadi ditambah sama dengan 87. Nah, yang ini kan jari-jari guys ya. Kalau ini jari-jari, akarnya 87. Oh enggak. Kuadrat. Luasnya adalah pi r kuadrat ya. Karena ini jari-jarinya, ini jari-jari kuadrat sama dengan 87 pi jadinya ya. Kalau bener, kalau salah kayaknya bener deh. Kalau salah nggak tahu. Harusnya bener guys, ya. Oke, cukup sampai sini jawabin ya. Oke, jadi matematika ini hanya untuk pembukaan ya, hanya untuk sebagai brainstorming, ice breaking, iya. Mantap. Oke. Jadi sudah 24.000 yang nonton guys. Wadidaw jiwa. Banyak banget yang nonton. Halo semuanya. Halo. Oke. Jadi kita mulai live kali ini. Selamat datang di live TikTok saya kali ini. Jadi live ini
kita bakal ngobrolin tentang studi di luar negeri kayak gimana. Ya kita ngobrol-ngobrol santai ya guys. Bukan ngobrol sih, aku ngomong sendiri. Kalian dengerin atau nanti aku baca komen-komen kalian ya. Oke. Jadi buat kalian yang mungkin kaget, loh TikTok bisa live. Jadi ini merupakan kerjasama sama TikTok. Jadi ya bersyukur diajak kerjasama sama TikTok untuk bisa sharing sama kalian di acara berbagi ilmu. Jadi TikTok ini punya acara berbagi ilmu ya. Jadi TikTok sedang mendukung konten-konten edukasi ya, yang edukasi gitu dengan hashtag berbagi ilmu. Jadi buat kalian semua yang tertarik untuk bikin konten edukasi di TikTok, kalian bisa pakai hashtag berbagi ilmu, sama-sama belajar, dan TikTok akan mendukung. Asik, mantap jiwa. Oke, sudah banyak. Oke guys, jadi kita cuma 1 jam ya di sini ya. Jadi banyak banget yang bertanya ke aku tentang gimana sih aku bisa tertarik sama matematika dan kenapa aku bisa akhirnya suka dan menguasai. Oke. Ya aku tahu sih sebenarnya matematika itu pelajaran yang ya susah ya. Dulu aku juga sempet gak suka guys. Aku dulu sempet gak suka sama yang namanya matematika ini. Cuma suatu hari mamaku bilang kayak gini, Jer, coba deh bayangin matematika itu kayak main game. Kayak game gitu ya. Jadi bayangin matematika itu seperti sesuatu yang kayak puzzle. Ya kan, aku dulu pas kecil tuh suka banget main puzzle guys. Kayak main apa namanya? Labirin yang kayak dari sini ke sini kalian temu jalannya, ya kan? Kadang-kadang kita ketemu jalan buntu, kadang-kadang kita nggak langsung ketemu jalan yang bener, ya kan? Sama kayak matematika. Ya kan, jadi kayak kita coba-coba satu rumus, oh yang ini nggak bisa, pakai rumus lain, oh ini nggak bisa, pakai rumus lain, oh ini nggak bisa. Jadi setelah mamaku bilang kayak gitu, mindsetku berubah tentang matematika. Matematika bukan lagi menjadi sesuatu yang apa ya, yang susah atau yang mengesalkan, tapi menjadi sesuatu yang wadidaw jiwa, kayak wah ini kayak game ya. Jadi ketika aku berhasil menyelesaikan soal itu kayak sewenang pol loh, kayak wah gini ya perasaannya gitu, kayak seneng, mantap jiwa. Nah, banyak yang nanya ke aku tips, ya ini pertanyaan umum, tips gimana aku bisa akhirnya menguasai ya. Kalau aku pribadi sih mikirnya hal apapun di dunia ini ya, nggak cuma matematika, semua pelajaran, semua apapun ya, edukasi maupun yang olahraga, musik, semua itu bisa kalau misalnya kita banyak latihan. Bisa kalau kita belajar terus-menerus gitu. Bahasa pun seperti itu. Bahasa misalnya bahasa Jepang, bahasa Inggris, kalau kita pakai terus-menerus, maka kita akan semakin terbiasa. Sama kayak matematika. Kalau kita pakai terus-menerus, kayak kita latihan terus-menerus ya pasti bisa. Mantap jiwa. Gitu sih. Jadi kuncinya di situ sih. Latihan. Kalau misalnya kita pas latihan kita nggak bisa, ya kita balik ke dasarnya dulu. Kita harus menguasai dasar. Nggak mungkin kan kita nyampe anak tangga ke 100 kalau kita nggak lewat anak tangga ke 1, ya kan? Ya bisa sih lompat, tapi lompat pun ya palingan 5 anak tangga atau 3 anak tangga kan. Nggak bisa langsung sampai ke atas, sampai level yang jauh kalau kita nggak mulai dari dasar. Mantap jiwa guys. Oke, aku jawabin dulu. Dulu pernah di Kumon nggak? Nggak. Kakak pakai beasiswa ya? Iya. Nanti aku bakal ceritain juga guys. Ya, stay tune aja, stay tune. Jadi begini ceritanya, ada pertanyaan seputar matematika. Ih, panas yo. Oke, pertanyaan berikutnya. Gimana sih proses Jerome, aku, bisa dapat beasiswa ke Jepang? Dan bagaimana kehidupan dan studi selama di Jepang? Oke. Jadi, ceritanya mungkin ini kalian udah bosan dengar ceritanya ya, buat kalian yang semua yang udah sering ngikutin aku, tapi mungkin buat kalian yang belum ngikutin aku ceritain lagi. Pada saat aku masih SD, aku punya mimpi untuk berkuliah di luar negeri, tapi keluarga aku bukan keluarga yang bisa dikatakan mampu untuk membiayai aku
berkuliah di luar negeri pada saat itu. Jadi ya aku nggak bisa keluar di luar negeri kalau misalnya nggak pakai beasiswa. Jadi sejak SD aku udah bertekad untuk dapat beasiswa. Jadi aku udah punya tekad harus keluar di luar negeri pakai beasiswa. Kalau nggak pakai beasiswa nggak bisa kuliah di luar negeri. Itu kayak udah sepakat gitu ya. Kuliah di luar negeri sama beasiswa. Lalu sejak SMP aku udah mulai belajar. SMA, pada saat aku SMA, aku bener-bener mau bertekad untuk dapetin beasiswa. Dengan cara apa? Salah satunya aku harus ikut olimpiade. Kenapa aku ikut olimpiade? Dengan aku ikut olimpiade, aku punya sertifikat-sertifikat yang aku bisa gunain, yang aku bisa pakai untuk aku daftar ke beasiswa luar negeri ini kan. Akhirnya aku belajar mati-matian untuk olimpiade selama SMA itu. Akhirnya ya puji Tuhan menang beberapa lomba. Terus tibalah di hari ujian yang awal. Jadi ujian awal aku itu bukan mau ke Jepang tapi mau ke Singapura ya. Jadi mimpi aku dari dulu adalah ke Singapura, ke Nanyang Technological University, NTU. Pada saat itu adalah universitas peringkat ke 20 besar dunia pokoknya kalau masalah ya. Ya kalau masalah 20 besar dunia pada saat zamanku. Jadi aku mau ke sana. Singapura kan deket ya dari Indonesia ya. Karena deket ya kesana lah gitu. Kalau misalnya aku ke Singapura pun nanti gampang pulangnya. Aku mikirnya kayak gitu. Jadi aku berusaha untuk belajar untuk beasiswa ke Singapura. Akhirnya tes nih kan, tes beasiswa Singapura. Pas tes, aku kerjain, lumayan lah bisa. Ya lumayan lah lancar gitu kan. Tapi, meskipun aku lancar ngerjainnya, orang-orang yang ikut tes ini guys, jago-jago semua guys. Jadi pas aku selesai tes, ngobrol sama mereka, gimana? Oh gampang banget. Kayak gitu, kayak, oh gitu ya. Jadi kayak, pas bahas, ternyata beberapa soal yang aku nggak bisa, mereka bisa gitu. Akhirnya singkat cerita pengumuman jadi awalnya tuh pengumumannya itu pengumuman keterima atau enggak dulu, bukan beasiswa ya. Pas pengumuman keterima aku dapat email, wah keterima guys ya, kayak aku seneng banget keterima di NTU itu karena itu impian aku dari kecil. Habis keterima nunggu email untuk beasiswa. Nah setelah beberapa minggu email keterima, temanku dapat email beasiswa. Terus aku mikir, aku kok nggak dapet ya gitu. Aku nggak dapet email beasiswa. Aku sampai email NTU, aku sampai email pihak universitasnya. Aku nanya kayak, kak ini aku nggak dapet beasiswa atau gimana gitu kan. Terus dibalas emailnya, katanya iya kamu emang nilaimu kurang untuk dapat beasiswa gitu. Nilaimu kurang dibandingin yang lain sehingga susah untuk dapat beasiswa gitu. Akhirnya ya mau nggak mau aku harus merelakan ya. Aku coba dapat beasiswa setengah waktu itu. Jadi beasiswa dari pemerintah dipotong 50% untuk ongkos kuliahnya, tapi nggak dapat uang hidup, nggak dapat beasiswa full lah pokoknya. Dan itu mahal banget, jadi aku harus melepaskan mimpi aku ke Singapura itu, yang padahal itu yang aku inginkan dari dulu. Asik. Sama kayak jodoh, iya. Oke, habis itu aku udah mau nyerah nih. Karena aku udah mau nyerah, aku mau ikut SBMPTN waktu itu ya. Jadi aku mau ikut, yaudahlah kuliah di dalam negeri aja gitu. Tapi waktu itu kakak aku dapat informasi beasiswa ke Jepang ini, namanya Mitsui Busan Scholarship. Jadi buat kalian semua yang mau ke Jepang atau mau beasiswa full, kalian bisa coba ini Mitsui Busan Scholarship. Tapi yang tahun ini karena corona, karena ada COVID, jadi nggak bisa. Jadi ditunda beasiswanya mungkin tahun depan. Jadi kalian bisa persiapan lebih matang-matang ya. Akhirnya kan, oke, kita lanjut ceritanya. Akhirnya kakak aku kasih aku informasi ini. Terus aku lihat nih, tesnya itu ada 4. Pokoknya yang pertama itu tes nilai. Jadi kita kan ada nilai rapot ya, berkas-berkas rapot itu kita harus kirim ke mereka. Yang pertama. Yang kedua tesnya itu tes tulis. Jadi setelah rapot, kalau kita lolos, kita harus tes tulis. Yang ketiga, setelah tes tulis, kita ada tes kesehatan dan psikologis ya. Jadi, ini orang normal gak nih? Ini orang,
waras gak nih? Kalau nggak waras, nggak boleh. Nggak gitu juga sih. Cuma kayak dites mentalnya gitu. Oke. Terus yang terakhir wawancara. Nah, aku udah sangat tertarik nih. Wah, gila juga nih. Kalau aku dapat beasiswa ini, itu full banget guys. Jadi aku nggak bayar uang sekolah, nggak bayar uang buku, bahkan nggak bayar uang ikut ujian, itu nggak bayar. Jadi aku ikut TOEFL itu nggak bayar ya. Beasiswanya pokoknya cover semuanya, dan kita dikasih uang hidup gitu. Kayak kita bener-bener nggak perlu bawa uang apa-apa dari Indonesia, nggak perlu minta uang orang tua lah gitu untuk kuliah di Jepang nih. Oke. Aku udah tarik nih, aku udah seneng banget. Aku lihat, pokoknya kan kalau nggak salah minimal nilainya semuanya 80 ya. Nah, kebetulan nilaiku semua minimal 80, jadi aku bisa daftar kan. Tapi aku lihat guys, karena aku scroll ke bawah kan. Kalian tahu ditulis penerima beasiswa ini cuma dua orang. Dua orang yang dari Indonesia gitu. Jadi cuma 2 orang, dibatasi 2 orang. Pas itu aku kayak, waduh, cuma 2 orang. Wah, gile banget ini. Gimana nih kalau cuma 2 orang kan? Kayak bisa gak ya gitu. Akhirnya ya udahlah, coba-coba aja gitu. Coba-coba ngumpulin rapot. Akhirnya keterima seleksi rapotnya, aku kepilih. Terus aku pulang, terus kan tesnya di Jakarta. 1 hari sebelum tes aku lihat daftar pesertanya, ada 190 orang yang ikut tes. Terus yang bikin kaget itu ya guys, kan ditulis SMA-nya kan, ditulis sekolahnya SMA. Nah, ini ada yang ditulis bukan SMA-nya, tapi kampusnya. Jadi kayak ya, tapi ya yang aku ingat itu ada tulisannya gini, Institut Teknologi 10 November. Jadi itu kampus, kayak bukan SMA gitu. Jadi ada beberapa orang yang sudah kuliah ikut beasiswa itu juga gitu, ikut tesnya. Aku kayak langsung, waduh gimana nih gitu kan. Tapi ya udah, kalau misalnya kita ikut satu ujian, kita ikut satu kompetisi, fokuslah sama diri kita sendiri. Karena lawan kita itu bukan mereka sebenarnya. Lawan kita itu soal, dan lawan kita adalah diri kita sendiri. Kalau misalnya kita bisa kerjain, ya udah. Kalau kita bisa kerjain, ya kita bisa lolos gitu, ya kan. Kalau misalnya kita bisa dan mereka juga bisa, ya udah sama-sama lolos, ya kan. Akhirnya aku kerjain. Tesnya itu cuma matematika sama bahasa Inggris kan. Nah, yang matematika ini aku kerjain dari 1 jam. Kita harus kerjain 20 soal. Bersyukur banget aku bisa kerjain dalam 30 menit. Jadi 30 menit aku kerjain 20 soal matematika. Terus aku bisa cek sampai aku benar-benar yakin dengan jawabannya gitu. Bahasa Inggrisnya lumayan susah. Singkat cerita, selesai tesnya, diumumin kan. 2 minggu setelah itu pokoknya diumumin, dan namaku ada di situ. Jadi dari 180 peserta yang ikut tes tulis, yang keterima itu 22 orang untuk tes kesehatan ya, tes kesehatan psikologis. Itu kayak tes IQ gitu, sama tes wawancara singkat gitu. Akhirnya setelah tes itu diambil 14 orang untuk ikut wawancara. 14 orang itu, dan aku keterima di situ gitu. Bersyukur banget aku keterima di antara 14 orang itu. Jadi 14 orang wawancara. Nah, sebelum tes wawancara itu aku tegang banget karena mungkin itu pengalaman pertama ya, kayak tes wawancara untuk beasiswa gitu. Terus aku latihan sungguh-sungguh, aku latihan sama banyak orang. Akhirnya tibalah di hari wawancara. Wah, masuk ruangan ya guys. Ini masuk ruangan. Jurinya apa sih, bukan juri ya? Ya juri ya. Masuk ruangan, jurinya itu ada 7 orang. Jadi kayak kita masuk ruangan, dipanggil kan, Jerome Pauline, aku masuk gitu. 7 orang, wow, 7 orang. Terus aku duduk, terus kita wawancara pakai bahasa Inggris ya. Selama 20 menit kita ditanya-tanyain. Kayak, why do you want to go to Japan? Terus kayak, pokoknya ditanyain banyak. Setelah 20 menit, selesai gitu. Terus salah satu juri itu ngomong gini, kamu suka banget ya sama matematika? Aku bilang, iya lumayan saya suka pak gitu. Terus dia buka nilai. Tahun ini itu ada yang nilai matematikanya hampir sempurna, dia bilang kayak gitu. Terus dia bukain, kamu ya ini, Jerome Pauline ini. Wah, jadi aku udah kasih tahu nilai tesku itu 99 nilainya, 99 dari 100.
salahnya cuma salah dikit banget. Kayak yang dicari itu variabelnya X tapi aku cari Y gitu. Aku terusnya Y. Tapi jawabannya benar. Jadi dikurangin aku jadi 99 gitu. Terus aku kayak oh gitu. Terus semua pada tepuk tangan. Semua juri-jurinya tepuk tangan. Terus aku benar-benar lega. Aku setelah wawancara itu aku benar-benar lega karena semua yang aku siapin, semua yang aku pingin ngomong udah tersampaikan dengan baik. Terus 1 bulan setelah itu adalah pengumumannya. Nah, yang lucu itu gini. Yang lucu itu pas di hari pengumumannya itu adalah hari liburan kan di Indonesia. Nah, keluargaku ke Malang. Kita liburan ke Malang gitu kan. Dari pagi bangun, aku nungguin telepon. Jadi dari 14 orang itu kalau keterima kita ditelepon sama pihak beasiswanya. Nah, pas ke Malang itu aku nungguin terus sampai sore gak ditelepon. Terus aku kayak udah pesimis kan. Aduh, mungkin bukan aku gitu. Terus HP ku lowbat, HP ku mati. Sampai di Malang langsung ketemu saudara-saudara yang lain, main dong. Aku bahkan sampai saking serunya main, aku sampai lupa kalau itu hari itu adalah hari pengumuman, ya. Aku sampai lupa kalau itu hari pengumuman. Terus setelah main seru, aku ngecas HP. Terus pas aku nyalain HP ku, ada tulisannya 30 miss call. 30 miss call dari satu nomor asing gitu. Terus dapat SMS kayak, "Halo Jerome, tolong diangkat ya teleponnya. Ini dari pihak Mitsui Busan, jadi dari pihak beasiswa Jepang." So aku langsung tegang banget kan. Jangan-jangan gara-gara aku nggak angkat telepon, langsung didiskualifikasi aku kan. Aku kayak langsung takut. Habis itu aku langsung buru-buru telepon balik dan akhirnya diangkat sama mereka, kayak, "Halo Jerome, kami dari tim Mitsui Busan. Kami mau mengumumkan bahwa kamu terpilih menjadi salah satu penerima beasiswa Mitsui Busan. Kamu ambil atau enggak?" Ngomong kayak gitu kan. Aku ya pasti, aku kayak, "Iya, saya pasti ambil, Pak." Maksudnya kayak apa ya? Aku kayak, ya pasti aku ambil lah gitu kan. Aku seneng banget. Terus aku kayak ngomong, "Iya Pak, saya ambil Pak gitu." Setelah ditelepon, ya udah, aku kasih tahu mamaku kalau aku dapat beasiswa itu. Terus kayak ya sekeluarga kayak seneng banget gitu. Aku masih ingat mamaku kayak sampai pas aku kasih tahu papaku itu lagi di toilet ya kan. Terus mamaku kayak langsung, "Papa Jerome keterima" gitu. Terus langsung papa buru-buru keluar. Terus kayak buru-buru keterima gitu. Jadi sebuah kenangan yang manis. Mantap jiwa. Aku ceritanya terlalu detail ya, terlalu lama ya. Kayak gitu guys. Bentar aku istirahat dulu. Nah, setelah dapat beasiswa, aku kan pergi ke Jepang nih. Setelah dapat beasiswa, aku pergi ke Jepang. Di Jepang, aku mulai belajar bahasa Jepang. Bahasa Jepangku nol. Aku bukan tipe orang yang suka sama Jepang di awal gitu. Dan aku juga nggak terlalu banyak nonton anime atau film-film Jepang. Jadi, ya bahasa Jepangku nol lah. Nol, aku mulai dari nol. Terus, sampai Jepang, aku belajar bahasa Jepang, matematika, kimia, fisika. Karena aku harus tes lagi. Tes universitas. Dan tesnya itu sulit banget guys. Selain materinya sulit, tesnya dalam bahasa Jepang. Jadi matematika pakai bahasa Jepang, kimia pakai bahasa Jepang, fisika pakai bahasa Jepang, ya. Boom. Karena sulit gitu pakai bahasa Jepang, ya aku harus belajar mati-matian sih. Makanya kalau kalian lihat aku sering masih bangun subuh-subuh masih bangun, itu karena waktu itu aku udah terbiasa untuk tidur subuh karena harus belajar gitu ya. Akhirnya belajar. Bersyukur banget akhirnya keterima di Waseda University. Jurusan matematika terapan. Sekarang udah tahun ketiga. Begitu. Dan bagaimana kehidupan dan studi selama di Jepang? Kalau kalian tanya ya, kehidupannya berat sih guys ya. Apalagi aku juga harus bikin konten ya. Bikin konten di sosial media termasuk TikTok juga. Kehidupannya berat, tapi ya masih hidup. Bersyukur masih hidup. Oke, kita lompat ke materi berikutnya. Gimana sih
maksudnya lompat ke pertanyaan berikutnya. Gimana sih Jerome tertarik menjadi content creator? Oke. Jadi kalau aku pribadi, karena dari dulu aku suka bikin-bikin video ngajarin matematika ya. Aku selalu suka untuk berbagi ilmu. Jadi aku memutuskan untuk ya sambil kuliah, sambil berbagi ilmu aja karena aku suka juga ya. Dan misalnya ilmu bahasa Jepang, ilmu matematika, karena banyak juga yang nanyain aku gitu, kayak Kak Jer, bantuin ini dong, Jer, bantuin ini dong gitu. Dan aku pun pada saat aku belajar bahasa Jepang, belajar matematika, kayak aku nggak menemukan seseorang yang aku bisa tanya-tanyain terus-menerus gitu ya kan. Aku nggak nemuin juga konten-konten yang seperti itu, sehingga ya udah, karena aku butuh kayak gitu dan aku tahu juga pasti orang lain juga butuh, akhirnya aku memutuskan untuk jadi content creator edukasi. Nah kebetulan banget nih guys, di TikTok ini ya, konten-konten edukasi juga lagi naik. Jadi buat kalian semua nih, ini kesempatan bagus buat teman-teman semua yang ingin berbagi ilmu. Kalian bisa pakai TikTok untuk platform edukasi ini, bagus banget. Kalian bisa pakai hashtag sama-sama belajar dan hashtag berbagi ilmu ketika kalian membuat satu video edukasi. Oke? Aku juga kok. Kalau kalian lihat video-videoku yang matematika, yang gombal-gombal pakai matematika, yang seru-seruan juga, yang selama itu edukasi, kalian masukin hashtag sama-sama belajar dan hashtag berbagi ilmu. Oke? Capek juga ngomong guys. Oke? Intinya sih menurut aku ya, kalau misalnya kita membuat konten, kita harus fokus dulu sama kualitas. Bukan kualitas ya. Kalau aku pribadi sih, aku mikirnya fokus sama manfaatnya. Manfaat apa nih yang kita bisa kasih ke orang-orang ya? Contohnya nih, kita nonton suatu film ya, atau nonton suatu video di TikTok yang lucu atau yang bermanfaat misalnya, yang edukasi ya. Terus kita mikir ini video ini bagus banget gitu. Ketika kita mikir suatu video itu bagus, dengan sendirinya kita pasti nge-share tanpa disuruh sama mereka. Iya gak? Kayak misalnya film deh, contoh film bioskop misalnya bagus. Kita pasti kayak ngomong ke teman kita, "Woi, itu film bagus banget loh. Kamu harus nonton gini." Sama kayak misalnya video TikTok bagus. Ini video TikToknya bagus banget loh. Kamu coba deh nonton kayak gini. Mereka nge-share tanpa kita harus suruh gitu kan. Itu hanya terjadi ketika kita memberikan suatu manfaat ya. Baik itu edukasi, baik itu kelucuan gitu ya, hiburan. Asalkan itu bermanfaat, pasti orang-orang kayak nge-share sendiri gitu kan. Itu yang aku selalu mikirin. Jadi buat kalian semua, pikirin dulu manfaatnya apa yang kalian mau kasih ke teman-teman, yang kalian mau kasih ke orang-orang yang nonton kalian. Setelah kalian pikir manfaatnya, maka tinggal konsisten. Oke, mantap juga. Oke, sekarang saya ingin menjawab pertanyaan dari kalian. Kayaknya sekian dari aku. Silakan pertanyaan. Alumni SMA mana? Alumni SMA Negeri 5 Surabaya. Kak, pakai make up enggak lah. Make up. Kak, gimana cara ngatasin malas belajar? Oke. Gimana cara ngatasin malas belajar? Kalau aku pribadi nih, nggak cuma malas belajar ya. Kalau kita mau ngatasin rasa malas untuk melakukan sesuatu itu, bayangin apa ya? Bayangin kalau misalnya kita itu ujian, terus kita tuh remedi, kita tuh gagal. Teman-teman kita semua dapat nilai bagus, kita dapat nilai di bawah SKM, kita dapat nilai gagal yang membuat kita harus ngulang. Perasaannya gimana? Pasti perasaannya kayak kecewa dong, sedih dong ya kan? Kalian coba bayangin deh perasaan itu. Kalau aku pribadi, aku nggak mau sih kalau misalnya merasakan hal seperti itu. Apalagi aku harus ngulang ujiannya. Jadi ketika aku bayangin perasaan gak enak itu, perasaan kecewa ketika aku gagal, perasaan sedih ketika aku gagal, ya udah aku belajar gitu. Aku nggak mau merasakan kegagalan. Akhirnya aku belajar mati-matian. Aku akhirnya dengan sendirinya rasa malas itu hilang gitu. Mantap.
Okay, next questions. Waduh. Ini live kah? Iya live. Kalian kaget ya di TikTok ada live. Kajar mencari beasiswanya tuh di mana ya? Mencari beasiswanya di mana aja sih? Kalian tinggal rajin-rajin nge-search informasi tentang beasiswa pasti banyak. Semangat. Salah satu trik mendapatkan beasiswa adalah kita harus rajin mencari informasi, karena kadang-kadang apa ya, informasi itu maksudnya banyak orang yang mau dapat beasiswa tapi sedikit yang mencari-cari informasi gitu. Masalahnya beasiswa itu informasinya nggak selalu muncul di depan kita, kita harus cari itu gitu loh. Kita harus cari kayak beasiswa misalnya eh Monbuka Gagosho, Mitsui Busan, itu kalian kalau search di internet pasti keluar gitu. Tapi kalau kalian nggak search, ya nggak muncul di depan kalian. Kayak ini ada beasiswa nih, nggak muncul kayak gitu. Jadi kalau kalian emang niat cari beasiswa, silakan search sendiri. Banyak banget kok beasiswa di internet kalau kalian lihat. Tips berikutnya adalah kalian cari kenalan atau cari senior yang dapat beasiswa itu sangat-sangat bermanfaat ya, sangat-sangat membantu, karena ketika sudah dapat senior yang dapat beasiswa tertentu dan kalian mau ngejar beasiswa itu, maka mereka bisa kasih tahu pengalaman mereka bisa kasih tahu tips and trick mereka, dan itu bisa sangat membantu. Mantap jiwa. BTW aku masih ada 30 menit.